Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Sukomoro dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Sukomoro. Pertama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita lakukan syafaatnya yang utama. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan di awal acara ini kami menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga acara inti, dan keempat penutup. Marilah kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu kepada Bapak Sukadi SPD MPD kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Menuruti permintaan bahwa acara terkait dengan kegiatan hari ini di SMP Negeri 1 Sukomoro, alhamdulillah yang luar biasa. Pertama untuk Mbak Evi sebagai pembimbing guru mata pelajaran PAI di SMP 1 Sukomoro. Beliau ini menyusun atau mengkonsep sebuah kegiatan, intinya adalah budaya positif penerapan keyakinan kelas. Penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas. Kalau dulu saya tadi bertanya terkait dengan keyakinan kesepakatan kelas. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mukadimah dari pembawa acara, intinya pada kegiatan hari ini kami atas nama lembaga dan atas nama sekolah menyambut baik apa yang dilakukan atau apa yang dilaksanakan Bu Evi selaku calon guru penggerak angkatan ke-7 yang pada saat ini masih mengikuti program pendidikan guru penggerak, dan salah satu kegiatan ini merupakan kegiatan yang harus beliau lakukan. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa paradigma pendidikan saat ini, paradigma atau mindset pendidikan kita saat ini sudah berubah. Jadi panjenengan harus mengikuti perubahan ini, kemana arah pendidikan akan dibawa. Artinya muaranya adalah meningkatkan mutu pendidikan, kemudian terimplementasi pada kegiatan dan proses pembelajaran yang terpusat, yang mengedepankan pembelajaran pada peserta didik. Untuk itu kami berharap calon guru penggerak ini bisa menggerakkan seluruh aktivitas proses pembelajaran di SMP Negeri Sukomoro, SMP Negeri 1 Sukomoro. Artinya implementasi profil keteladanan dari Bu Evi dalam mengikuti program calon guru penggerak ini bisa menggerakkan atau teman-temannya atau sesama rekan guru ini tergerak hatinya, untuk mau bergerak ke arah budaya positif,
Jadi kalau selama ini Bapak Ibu guru ini masih menggunakan model pembelajaran, masih menggunakan cara mengajar secara konvensional seperti era-era yang lalu, ya, kita mendikbudristek melalui Dijen PTK dan BPGB Balai Besar Guru Penggerak ini agar pendidikan di Indonesia itu semakin cepat bertransformasi. Jadi bagaimanapun kurikulumnya, bagaimanapun sistem pendidikannya, tanpa adanya guru, saya yakin semua tidak bisa berjalan dengan lancar. Sehingga dengan kegiatan ini adalah sebuah semangat dan motivasi kepada kita semua, termasuk saya berarti. Jadi bahwasanya penerapan budaya positif ini penting dilakukan. Ada sebuah negosiasi antara panjenengan dengan guru, dengan siswa. Apa ya kira-kira yang harus disepakati, apa yang kira-kira ingin diperoleh dari pembelajaran ini, sehingga anak-anak ini kita berikan wadah untuk mengeksplorasi keinginannya, untuk mengeksplorasi potensinya, agar mereka ini betul-betul bisa terarah dan terkembang, tentu saja melalui bimbingan dari seluruh Bapak Ibu. Jadi saya yakin kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat positif dan sangat luar biasa. Senyaman kita masih menjadi seorang guru, marilah kita bersama-sama untuk mencoba berubah ke arah pendidikan yang lebih baik. Artinya saya punya kata-kata bahwa seorang guru itu harus siap mengajar, juga harus siap untuk belajar. Mari kita bersama-sama untuk mewujudkan misi itu, mewujudkan SMP Negeri 1 Sukomoro menjadi sekolah yang budaya bentuknya semakin berkembang ke arah yang lebih baik. Salah satunya tadi menggunakan budaya positif di masing-masing kelasnya melalui kesepakatan kelas atau apapun keyakinan kelas. Ini monggo nanti mulai ditata kembali. Dan saya yakin nanti sosok Bu Evi juga sangat dibutuhkan untuk bersama-sama menyatukan tekad dalam mewujudkan satu visi SMP Negeri 1 Sukomoro untuk menuju pendidikan atau meningkatkan mutu pendidikan khususnya di SMP Negeri 1 Sukomoro. Nanti ibu-ibu itu berarti Bapak. Nanti ibu-ibu jago ya. Alhamdulillah. Sekali lagi atas nama sekolah saya mendukung program ini untuk dilaksanakan di pelajaran PAI, khususnya untuk mata pelajaran PAI di kelas berapa Bu Evi? 8E, khususnya di SMP 1 Sukomoro. Mari bersama-sama kita saling belajar dan saling menguatkan. Intinya tadi yang saya sampaikan, menjadi guru itu siap mengajar di kelas, juga siap untuk belajar. Siap mengajar, harus siap untuk belajar. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sukadi atas sambutan yang telah diberikan. Sekarang tibalah pada acara inti, yaitu pemaparan dari materi seminar yang akan disampaikan oleh Ibu Evi Mufidah Nuraini SPD MPD. Materi yang akan disampaikan tentang penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas dan segitiga distribusi. Oleh karena itu kepada Ibu Evi kami silakan.
Terima kasih waktunya. Semoga Ibu mau pembawa acara sekaligus Ibu moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya enak berdiri apa duduk di Ibu? Kalau duduk saya kelihatan boten. Kelihatan ya. Oke, akan berdiri kan duduk. Oke. Saya nanti mau berdiri, nyari laptopnya kok tinggi, mau duduk takutnya penjenengan nggak kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan. Terima kasih. Yang kami hormati Ibu Guru SMP Negeri 1 Sukomoro, yang saya hormati pula moderator acara pada pagi hari ini. Bersyukur kita panjatkan tinggi hobi karena kita masih diberi nikmatnya sehingga kita masih berkumpul di ruangan ini dalam rangka mencari ilmu talabul ilmi di forum ilmiah dengan tidak ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Bapak Pendidikan Dunia Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya beliau. Ibu-ibu sekalian, sebenarnya saya mau undang bapak-bapaknya juga biar lengkap, ada bapak ada ibu. Rasanya kok tidak enak di sekolah ini hanya ada ibu-ibu. Ternyata bapak-bapaknya kebetulan hari ini ada acara mendadak yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, kebetulan forum ini seperti asrama putri begitu rasanya. Tidak apa-apa, penjenengan nyantai saja. Ada snack di depan penjenengan, itu bukan pajangan. Monggo kalau mau dibahas, jadi santai mawon ya. Baik, pada pagi hari ini saya akan berbagi praktik baik dari pendidikan yang saya lalui, pendidikan guru penggerak angkatan ke-7. Saya akan berbagi penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas dan segitiga distribusi. Yang pakai jilbab kuning di situ foto saya. Meskipun mungkin kok kami jelas ya, tapi itu saya ketika di foto Bapak Ibu sekalian. Dan nama saya yang tertera di bawahnya itu, Ibu moderator. Jadi nama saya Evi Bukidan Nurul SAG, karena dulu saya S1-nya di IAIN itu tidak memandang dari lulusan apa, fakultas apa begitu maksudnya. Semuanya kalau dari IAIN gelarnya SAG saat itu. Saya SAG terakhir ya. Setelah saya baru SPDI. Kemudian MPD-nya ditempuh setelah SAG, ya harusnya saya kalau linear begitu MAG, tapi saya antara SAG ke MPD-nya ini jaraknya ada 14 tahun gitu, baru bisa melalui yang kedua. Mungkin ini perkenalan saya atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah kenal saya ya? Berapa lama Ibu? Belum 1 tahun ya? 1 tahun, tapi alhamdulillah penjenengan semua bersedia menghadiri forum ini dengan ikhlas. Semoga langkah penjenengan menuju les IPA ini dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga nanti yang saya imbaskan nanti bermanfaat bagi siswa kita di SMP Negeri 1 Sukomoro khususnya dan bagi dunia pendidikan di Indonesia. Baik Ibu sekalian, kenapa sih harus budaya positif gitu? Apa sih budaya positif itu? Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Jadi pembiasaan apa yang sudah ada di sekolah kita kira-kira Bapak Ibu? Untuk ibu-ibu semua. Kebiasaan positif, contohnya berjalan ketika baru datang. Setelah itu kita masuk kelas jam 7. Budaya positifnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu untuk menanamkan patriotisme. Setelah itu anak-anak diajak untuk melafalkan Asmaul Husna. Setelah itu tilawah Al-Quran Juz 30. Itu termasuk dari bagian budaya positif. Dan alhamdulillah ketika saya berbagi praktik baik, ternyata sekolah ini sudah melaksanakan budaya positif. Jadi itu lebih mudah lagi untuk menerapkan yang lainnya. Mungkin yang belum ada di sini kita bisa ATM di sekolah lain. Bagaimana biar sekolah kita meskipun kita berada di sekolah pinggiran, namun sekolah kita membahana. Sudah berkilau ditambah membahana, begitu maksudnya. Nah, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang menumbuhkan karakter murid. Maksudnya itu tadi, ketika menyanyikan Indonesia Raya, karakter apa yang kita inginkan? Patriotisme, nasionalisme. Kalau di lingkungan sekolah,
Guru dapat menerapkan budaya positif seperti bekerja sama dengan rekan sejawat. Contohnya pagi ini, saya bekerja sama dengan ibu-ibu semua. Ketika saya membutuhkan untuk menjelaskan praktik baik, penjenengan bersedia menjadi rekan sejawat saya. Ini namanya budaya positif. Kemudian berinteraksi secara akrab dengan peserta didik. Berinteraksi dengan peserta didik itu diperlukan ibu-ibu karena ketika kita sudah dekat dengan anak-anak, kita tahu anak-anak ini maunya apa. Bu, saya ingin pelajarannya itu seperti ini. Kalau ada tugas jangan banyak-banyak, nilainya bagus semua. Mungkin seperti itu. Kalau zaman dulu namanya guru dengan siswa, itu seperti ada jurang pemisah, deh. Kita tidak berani begitu dekat dengan bapak ibu guru. Kalau sekarang itu kita harus lebih dekat dengan siswa, fungsinya biar kita tahu apa yang dimaui anak atau siswa dan murid tidak merasa menjadi sebagai objek. Sebelumnya pembelajaran kita siswa kan sebagai objek ya. Begitu gurunya masuk, ayo anak berdoa, bukunya dibuka, silakan 100 halaman 127 silakan dikerjakan, gak boleh ramai. Sebelumnya kan seperti itu. Maka di sini kita diajarkan menjadi guru itu tidak boleh menjadikan objek siswa. Namun kita tanya, jadi sebelum kita masuk kelas, kenapa ada asesmen diagnostik? Itu tujuannya agar kita tahu anak ini kinestetik atau yang lainnya, atau maunya gimana, maunya diterangkan, atau anak-anak disuruh mencari begitu. Nah, fungsinya agar kita berinteraksi secara akrab. Kemudian menerapkan sikap disiplin dan bertanggung jawab. Contoh yang kita lihat di sekolah mungkin yang perlu dibenahi itu ketika anak-anak berpakaian seragam sudah lengkap, tetapi bajunya tidak dimasukkan. Ada beberapa anak yang sepatunya tidak dipakai, alasannya sholat. Itu sebenarnya tugas kita. Kalau anak-anak ditegur, kok nggak pakai sepatu sholat, Bu? Sholatnya itu di musola, bukan di halaman. Nah, itu tugas kita, mengingatkan anak-anak biar anak-anak tahu agar bersikap disiplin dan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Ini yang berat, ibu-ibu sekalian. Karena sebagai guru mau tidak mau itu tingkah laku kita itu akan disorot oleh anak. Ada anak yang ngefans banget sama gurunya, kenapa ya? Karena melihat sosok guru ini yang perlu dicontoh. Karena itu guru itu menjadi teladan bagi siswanya. Nek guru nih senengane colok muridnya juga ikut. Kalau gak apa-apa lah, orang kurang sekolah kami ikut tadi. Tapi saya yakin kalau bapak ibu guru semua yang ada di SMP dan di satu sekolah ini semuanya insya Allah memberikan teladan bagi peserta didik. Begitu deh. Amin. Selanjutnya, sedangkan budaya positif yang berkelas, salah satunya yang bisa dilakukan oleh guru adalah membangun budaya positif melalui komunikasi serta adanya keyakinan yang diyakini baik dan positif. Kalau tadi di lingkungan sekolahan, selanjutnya ini di lingkungan kelas. Baik, yang pertama kita akan membahas keyakinan kelas. Perkenalkan, ini kucing-kucing saya, mengantarkan saya dan melindungi saya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kucing saya 6. Yang 1 Jawa, yang 5 Jawa. Cakep semua ini, Bu. Saya ajak ke sini biasa tambah semangat. Yang pertama kita akan membahas keyakinan kelas. Kira-kira mengapa dinamakan keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Selama ini yang kita tahu itu peraturan kelas, apa keyakinan kelas? Peraturan kelas. Nah, kenapa sekarang menjadi keyakinan kelas? Ya, peraturan atau tata tertib begitu ya. Nah, kenapa harus keyakinan kelas? Sebelum kita ke sana, mari kita jawab pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat mengendarai roda 2? Jadi yang memakai helm itu yang berkendara roda 2. Bukan yang pakai mobil ya, Bu ya. Yang pakai sepeda motor. Kenapa? Ketika ada peraturan atau anjuran untuk memakai helm ketika berkendaraan, semuanya rata-rata memakai. Alasannya 2, ada yang 1 karena takut polisi, yang kedua karena memang yakin jika tidak memakai helm maka ketika jatuh risikonya lebih tinggi.
Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ketika terjadi corona kemarin, kenapa memakai masker? Kan kita tahu kalau kita tidak memakai masker ketika ada virus, maka virus itu akan kita menyebarkan ke orang lain atau orang lain yang akan menyebarkan kepada kita. Yakin kalau dengan memakai masker, kalau dengan mencuci tangan, maka kita akan terhindar dengan virus-virus itu. Makanya kalau pergi kita pakai helm, makanya kita memakai masker atau mencuci tangan. Nah, ibu-ibu, dari nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang disebut sebagai keyakinan. Seorang lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan tertulis tanpa makna. Maksudnya begini, seperti yang saya contohkan tadi, orang itu ketika memakai helm ada dua hal. Kalau tidak takut polisi, ya karena memang untuk keselamatannya. Jika orang itu sudah yakin bahwa helm ini akan memberikan keselamatan, maka karena sudah yakin kalau bepergian jauh mesti pakai helm. Mungkin apa iya? Iya. Apa iya? Iya. Jadi andaikan ternyata memakai helm pun, contoh nih, memakai helm meskipun hanya meskipun terlindas truk tetap sehat-sehat saja. Maka kalau kejadiannya seperti itu, banyak orang yang tidak memakai helm, nyampung, ternyata masih nggak ada helm, main sekali di motor ya tetap selamat, kan begitu. Tapi karena yakin selama ini kan kalau sudah pakai helm pun, ya kalau helm pengamannya kurang kuat, maka kecelakaannya akan lebih fatal. Maka karena yakin akan keselamatan, maka helm itu akan tetap dipakai. Jadi kenapa keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas? Yang diharapkan anak-anak ini yakin dengan peraturan yang ada di dalam kelas, anak-anak ini lebih mengenal. Kalau peraturan biasanya dari sekolah, peraturannya seperti ini. Nah, peraturan itu identik dengan tata tertib, dengan aturan. Jika tidak dilaksanakan maka akan mendapat sanksi, begitu. Tapi kalau keyakinan itu bukan sanksi, nanti namanya konsekuensi. Bedanya apa? Kalau sanksi itu biasanya membuat anak malu, anak jengkel, anak tambah marah dengan orang yang memberi hukuman. Tapi kalau sanksi ini sesuatu yang harus dilaksanakan dengan kesadaran sendiri, dan prosesnya kalau konsekuensi itu tidak mempermalukan siswa, begitu. Kalau hukuman itu biasanya harus dilaksanakan. Lari kamu 50 kali menteri lapangan, akhirnya kan mau tidak mau lari. Itu biasanya kalau hukuman dari peraturan. Terlalu cepat buatan saya, karena saya biasanya memang kecepatannya 100 km per jam. Saya tidak dari lemah lembut ibu-ibu, jadi kalau suruh lemah lembut begitu saya kurang bisa. Selanjutnya murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang sesuatu keyakinan. Jadi keyakinan kelas ini berasal dari murid-murid sendiri. Kalau peraturan kelas datangnya dari siapa? Dari pihak sekolah. Murid tidak dilibatkan. Tetapi kalau keyakinan kelas, murid ini dilibatkan. Ayo kamu pengen 7A ini kelasnya pengennya seperti apa? Jadi keyakinan kelas itu berasal dari murid-murid sendiri. Pengen dijadikan apa kelasnya, kita punya keyakinan kelas. Nah, ini prosedurnya pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak pada peraturan, abstrak inti, lebih inti. Kalau peraturan itu biasanya panjang lebar, kalau keyakinan kelas itu hanya sedikit kata saja tapi yang mengena. Nah, keyakinan kelas, jadi anak lebih ingat dan hadir 15 menit sebelum pelajaran, begitu. Kemudian berupa pernyataan universal, maksudnya universal ini menyeluruh. Jadi tidak ada peraturan yang mendiskriminasi, begitu. Contohnya, SMP di satu Sukomoro yang anak putri karena menuntut aurat adalah wajib, maka harus memakai baju muslim semua, memakai seragam menutup aurat semua. Artinya yang muslim ketarik-tarik harus ikut serta akan memakai. Tidak boleh. Kan universal itu secara keguruan. Atau contoh lagi,
nanti yang namanya pejabat peraturannya hukumannya agak ringan. Yang pindah hukumannya agak ringan. Nah, yang penting yang dari kalangan biasa saja diperberat hukumannya tidak boleh. Jadi secara universal menyeluruh bisa dilaksanakan siapa saja. Yang ketiga, pernyataan senantiasa dibentuk dalam bentuk positif. Nanti ada contohnya, bentuk positif itu bagaimana. Yang keempat, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi kalau keyakinan kelas seperti yang saya sampaikan tadi, intinya abstrak, tidak bisa banyak-banyak, yang penting anak ingat. Yang kelima, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini berasal dari seluruh aspirasi murid. Jika satu kelas jumlahnya 32, yang masuk 32, maka aspirasi yang ada jumlahnya harus 32. Baru nanti diambil yang kira-kira cocok di kelas ini. Jangan 32 diambil semua, nanti tidak jadi keyakinan kelas. Diambil 4 saja, 3 boleh atau 5. Jadi jangan banyak-banyak. Yang penting semua keinginan kelas tadi bisa terakomodir. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau peraturan, biasanya begitu peraturan ini diberikan, ya sudah, peraturan ini berlaku ketika ajaran baru sampai habis. Nanti ketika ajaran baru lagi nggak ada peraturan baru lagi, yang baru apa? Fotokopinya, fotokopi lagi, diperhatikan lagi. Kan begitu kalau peraturan. Kalau keyakinan kelas, kiranya masih berjalan 1 minggu, masih berjalan 1 bulan, ternyata tidak efektif. Boleh keyakinan kelas ini ditinjau kembali. Jadi bukan berkata. Caranya yang pertama ketika membuat keyakinan kelas, ibu-ibu yang satu mempersilahkan murid di kelas untuk bercurah pendapat. Seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kamu ingin apa? Begitu. Kalau kemarin saya pernah mencoba beberapa bukan mencoba, saya membuat keyakinan kelas. Ada anak-anak itu yang menganggap keyakinan kelas itu masih keliru dengan fasilitas kelas. Jadi ketika saya tanya, apa yang kamu inginkan kelas 8 ini nanti? Ada AC-nya bu, gitu. Saya pengen ada aquagalanya bu setiap kelas. Oh iya, itu bukan keyakinan kelas, tapi itu fasilitas. Tapi tidak apa-apa, kita tampung saja. Kita tidak boleh menyalahkan pendapat anak. Kita tampung, kemudian kita kasih penjelasan. Yang kedua, mencatat semua masukan di papan tulis agar semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Kalau caranya biasanya boleh ditulis di papan tulis atau kita bagikan sticky note atau kertas kecil itu, ibu. Suruh nulis. Yang kamu inginkan kelas ini apa? Satu anak suruh nulis satu. Kalau sudah tidak di papan tulis, baru nanti kita rangkum. Selanjutnya susunlah keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk menjadi bentuk negatif menjadi positif. Nah ini contohnya kalimat negatif menjadi positif. Kalau negatif, jangan berlari di kelas. Positifnya berjalanlah di kelas. Kan maksudnya sama ini. Nah begitu. Jangan menyontek. Itu positif nama negatif. Negatif. Positifnya mandiri. Nah, jadi gak usah nyontek. Nah, positifnya seperti itu. Menghargai teman, itu negatif atau positif? Positif. Negatifnya SMP Negeri 1 Sukomoro tidak boleh membuli sesama teman. Nah itu kan terlalu panjang dan tidak boleh membuli. Nah, itu negatif, tapi langsung saja menghargai sesama teman. Itu namanya kalimat positif. Ini datang lebih awal, itu positif. Jangan terlambat, itu negatif. Saling menghargai, positif. Jangan menghina, itu negatif. Sampai menjaga kebersihan kelas dan saling menghargai. Kalau sudah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya termasuk kamu. Jadi kalau sudah terkumpul semua, kemudian dirangkum, contohnya ada 5, diperlukan lagi. Baik anak-anak, ternyata keyakinan kelas hari ini kita dapat 5. Bagaimana? Setuju? Itu diperlukan kembali. Kalau sudah setuju, ya sudah dibuat, berarti keyakinan kelas 5. Kalau ada lagi, kita revisi lagi mana yang kurang. Kemudian keyakinan kelas selanjutnya dilekatkan di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Maksudnya apa? Jika nanti ada siswa yang melanggar keyakinan kelas, kita gampang ngasih tahu. Ayo keyakinan kelasnya apa? Dibaca.
Oke, sebelum ice breaking, ini ada video saya ketika saya keyakinan kelas berbakat. Nah, ini saya membagikan sedikitnya setiap anak. Oke. Saya bagikan satu-satu. Ini anak-anak sudah menulis. Saya mempersiapkan papannya untuk ditempel. Tidak harus ditempel di papan tulis di tas kantor. Saya maunya minimalis, jadi saya tempel saja di papan tulis. Ini. Ketika anak ini sudah selesai, nah ini sudah di papan, ditempel di papan. Yang sudah selesai tadi ditempel di papan ini. Nyanyi anak-anak ditempel. Yang itu saya membacakan satu-satu. Wah, nyantai banget ini. Ya, putranya Bu Ami itu. Nyantai banget. Yang lain memperhatikan Pandu. Ini setelah saya rangkum ada 5. Dari sekian tadi yang ditampilkan saya rangkum ada 5. Salah satu siswa membacakan hasilnya yang kelas. Silakan dibaca. Yang kelas silakan nih. Yang kelas berpati, umberan malaku, wabakan malaku, dan menggunakan malaku, pakai lagi, wabakan malaku. Oke, sudah disepakati? Itu membuat keyakinan kelasnya. Satu anak saya suruh membaca. Tadi kalau 8 itu tuh yang paling nomor 1 itu membayar iuran kas 4 waktu. Paling nomor 1. Kira-kira kenapa? Kok itu ditempatkan di nomor 1? Kenapa? Nah betul, karena anak-anak itu sulit untuk membayar iuran kas. Jadi ditempatkan nomor 1 karena urgen menurut 8E itu harus di nomor 1 ini. Bagaimana mau membayar kas kelas sejumlah 2.000. Biasanya saya anak-anak ini berdarahnya ke Bu ini tidak mau membayar. Oke, saya ke kelas. Siapa yang berbayar ini? Saya langsung. Uang sakunya bawa sini, saya gitu kan. Nanti kalau uangnya 5.000 tak kembalikan 3.000. Jadi gurunya yang turun tangan. Tapi akhirnya anak-anak disiplin, tahu kalau ini waktunya membayar kas. Anak-anak itu bukan tidak punya uang kok kalau tidak membayar kas, tapi untuk nomor belajar. Iya, makanya saya berani ngambil itu karena memang uang sakunya lebih. Anak-anak itu rata-rata uang sakunya di atas 10.000. Jadi kalau diambil 2.000 hari ini dan rumahnya kan sekitar sini saja, dia tidak akan kelaparan. Baik, kita sudah melalui satu session. Ibu-ibu semua, kita explain dulu sebentar. Atau santai dulu boleh diminum. Yang ngantuk, saya melihat penjenengan ngantuk, saya yang tidak ngantuk. Karena ternyata kalau ngantuk begini ya begitu. Iya, kalau nggak ngantuk itu cantik begini begitu ngantuk saya ngantuk. Ngantuknya begini. Yang bulis kalau ngantuk begini. Monggo diminum. Ya kelihatan. Oh iya, silakan, jangan ditahan. Nanti kalau sakit saya yang repot malah. Yang pertama, SBT kita satu pemandu menyebutkan satu objek yang telah ditentukan. Nanti saya menyebutkan objek yang ditentukan. Kedua, peserta menyebutkan nama objek yang telah ditentukan. Jika hewan berarti kuda, kelinci, begitu ya. Mau objeknya apa penjenengan? Hewan saja. Hewan, oke. Yang ketiga, peserta harus menyebutkan huruf terakhir nama hewan yang telah disebutkan. Jika saya mengatakan hewan, begitu, maka ibu dia akan menyebutkan satu nama hewan. Sebutkan dia. Kelinci. Bu Listia nanti akan mencari hewan yang awalnya huruf I karena berakhiran kelinci ya. Nah, berlanjut ya. Nanti sampai belakang. Yang tidak bisa nyanyi
boleh nyanyi. Profil pelajar Pancasila boleh. Yang kemarin sudah diajarkan ke anak-anak. Apa kemarin lagunya? Belajar Pancasila. Masih ingat buku kelas 7? Masih. Nanti semoga Bu Ami atau Bu Sum, Bu Dini yang ini. Oke, bisa dimulai ya. Oke, dimulai dari Bu Dia, Bu Ami, Bu Sum atau Bu Arin. Dari mana? Pak bisa, Bu Dia saja. Oke, dari Bu Dia saja. Oke, menyebutkan nama hewan. Silakan Bu Dia. Gak ada hewan apa ya? Apa Bu Dia? Oke. Belum boleh. Belum disebutkan iya. Banyak kok. Ternyata dia suka buaya. Tapi buaya itu buaya apa? Buaya ya. Oke, buaya. Bukan buaya darat. Buaya, Polisia. Ayam, Budino. Awalnya N begitu. Teman saya menyebut awalnya E, kan nggak ada huruf hewan E, katanya dia ada apa? Entok, loh, enggak itu namanya entok, enggak, nih bersih yang ngarani entok enggak, begitu juga ada M, bingung. Manuk. Bagaimana kesepakatan kelasnya? Manuk dibolehkan enggak? Boleh. Oke, tadi Bu Tina sudah menemukan macan. Bu Ani. Iya, macan. Macan. Iya. Naga. Ibu Nunung. A. Hewan yang dimulai huruf A. Anjing. Bu Suminung. G. Garuda. Ini A. Sudah. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beramal mulia berkebudayaan lokal serta yang mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Luar biasa. Penyanyi tak pas ya tadi. Pas sampai penyanyinya pas penyanyinya black. Tadi kalau sampai Mbak Arin nyanyi apa kira-kira Bu Arin? Tidak di dinding. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih. Es breakingnya sudah tidak ngantuk. Sementara kita sharing es breaking, es telernya nanti ya. Nanti habis maghrib di mana? Oke. Baik, tinggal sedikit lagi. Yang kedua yaitu tentang segitiga restitusi. Kucingnya saya tinggal dulu, dan tadi meow-meow saya tinggal, sekarang kita ikut. Segitiga restitusi. Restitusi merupakan proses kolaborasi yang mengajak siswa untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapinya.
Artinya begini, ibu guru semua. Jadi restitusi itu ketika ada siswa yang bermasalah, siswa itu kita panggil, kita tanya apa alasannya melakukan kesalahan ini. Kita tanya, kenapa kamu melakukan ini, mengapa begini, apa tidak sebaiknya begini. Kalau selama ini yang sudah dipraktekkan, itu anaknya kita panggil secara baik-baik ditanya, atau ketika anak itu membuat ulah kita langsung marah. Itu yang mana? Langsung marah. Saya juga seperti itu, sama. Biasanya apalagi kalau anaknya ini benar-benar memompa adrenalin kita begitu, langsung kita tanya, kita marahi di kelas. Kita tidak peduli apakah dia akan malu dengan teman sekelasnya, apakah setelah ini dia akan mundur, kita tidak peduli dengan itu. Yang penting ketika anak itu membuat ulah, kita sudah memarahinya. Dan kita marahnya benar karena kita guru. Karena kita guru itu memarahi siswa itu hal yang wajar. Ternyata tidak. Ada jalur lain, ada kegiatan lain yang mungkin ketika anak-anak bersalah itu tidak langsung dimarahi, tapi dipanggil terlebih dahulu, ditanya apa alasannya, kemudian apa tidak sebaiknya seperti ini. Jika siswa melakukan pelanggaran atau kesalahan, tindakan apa yang dilakukan guru, siapa yang mengingatkan, apakah mereka kita beri hukuman atau dimaafkan saja? Selama ini bagaimana? Dikasih hukuman atau dibiarkan saja? Sudahlah, anaknya orang, anak kita sendiri aja bikin pusing, kenapa kita mesti anak orang atau begitu? Dibiarkan saja enggak ya? Enggak. Tergantung moodnya. Oke, saya setuju dengan itu. Ya, itu manusiawi memang. Jadi kadang kita ketemu anak, memang ketika kita dudukkan anak itu bisa diajak ngomong. Atau hari ini memang bisa diajak ngomong. Pindah dari kita, baru satu langkah membelakangi gurunya itu sudah berubah. Memang karakter anak seperti itu. Mungkin kalau anaknya sedikit lebih enak mungkin ya. Tapi kalau anak-anak yang masa puber, usianya masa puber, jumlahnya sekian ratus, yang hampir 700, itu memang gurunya memang harus sama-sama belajar dengan siswa. Bagaimana kita bisa menjadi teman bagi anak-anak. Bagaimana ketika kita seharusnya marah, namun kita mengontrol diri dulu. Bagaimana kita tanya permasalahannya, kita dudukkan, kita jelaskan. Meskipun itu tidak hal yang mudah, tapi sebagai guru kita harus terus mencoba, harus terus belajar. Untuk yang tergantung mood tadi, berharap nanti setelah ini moodnya yang tidak baik munculnya hanya sedikit. Begitu moodnya tidak baik muncul ingat, saya sudah pernah ikut penerapan budaya positif, keangkat terus lah, udah ya. harapannya selalu ingat ya. Ini segitiga restitusinya. Jadi menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu ditampilkan duluan yang melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ketika anak salah, sudah dibilangi berkali-kali, kamu itu selalu melanggar kata tertib. Kamu bikin pusing wali kelas, pusing guru PP. Biasanya memang seperti itu ya. Iya, manusiawi. Tapi dengan kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan mencoba, kita tidak akan seperti itu lagi. Jika sudah naik ke ubun-ubun, kita dulu istighfar. Tarik nafas, astagfirullahaladzim. Kita pandang anak kita lihat matanya. Sajanya, sebenarnya apa yang kamu inginkan itu. Anak itu meskipun sudah bikin masalah, menurut kita anak itu sudah sangat luar biasa overnya membuat masalah. Tapi ketika kita downkan, sebenarnya ketika downkan, anak-anak itu sebenarnya turun juga. Tapi ketika kita ini emosi muncak-muncak, anak ini juga kan tipe anak yang usia SMP itu tidak mau
paling benar. Jadi ketika anak ini diturunkan dulu, kita ngalah, diturunkan biar anak-anak gitu. Iya, nggak apa-apa kalau tadi mencetak kaca. Bukan kamu kok yang mencetak kaca, kamu orang 100, gitu. Mungkin anaknya akan lebih aduh, ternyata seorang orang 100 ya. Baiklah, kalau orang 100 ternyata kacanya sudah benar, besok saya akan kesini, saya benerin kacanya, jangan lebih baik lagi. Mungkin seperti itu. Nah ini. Iya, itu sebenarnya PR yang sulit ya, ibu semua. Kalau dituliskan itu memang sesuatu yang mudah. Tapi seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, tugas guru itu tidak hanya mengajar saja, tetapi harus belajar sedikit demi sedikit. Bagian dan dasar dari segitiga restitusi mengubah identitas anak dari anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi anak yang sukses. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Ketika kita mengatakan, wis, saya sudah hafal, kami mulai kelas 7, kami selalu bikin ulang, sampai kelas 9 mau lulus, bikin ulang terus. Maka yang tertanam di anak tersebut, dirinya mendapat stempel kalau dirinya anak bikin ulang. Nah, karena sudah stempel gurunya, maka akan anak merasa seperti itu. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bisa ya Bu? Ya, bisa ya. Yang mau kita sudah begini, sudah dipukul-pukul, sudah kinting-kinting kita sudah dikandung, sudah dulu. Oh ya, ingat. Yang waktu saya belajar sama Bu Evi begitu. Saya harus istighfar dulu, tarik nafas, dan tutur katanya nadanya diturunkan dulu. Waktunya. Kamu kelas berapa? Siapa yang mau? Bikin ulang lagi. Nah, bukan. Kita turunkan karena kita ingin diturunkan nadanya. Berbuat salah, mungkin ibu guru akan kelihatan manis banget kalau mengucapkan seperti itu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Daripada berbuat salah terus. Saya manis yang mana? Yang pertama, ayo bikin ulang lagi. Sama yang ini. Oh, berbuat salah itu tidak apa-apa. Lebih manis yang mana saya? Yang kedua, iya. Saya aja bisa manis, apalagi penjenengan yang sudah sangat-sangat manis, malah luar biasa nanti kalau penjenengan yang menerapkan. Iya, dicoba dulu. Nanti kalau ketemu kelas berapa itu dan enggak banyak. Saya tertarik sebenarnya sama itu. Sudah saya ini apa ya? BPO. Ya. Kalau kelas 9 situ nih. Nah itu coba berarti. Bekanya kan berarti. Coba ketika dia bermasalah sudah sampai undur-undur begitu langsung berrekaman sekolah. Iya, jadi dipanggil dengan lembutnya, jangan dibentak. Iya, berarti tahu. Sebenarnya itu tidak ada apa begitu. Nanti coba kalau sudah begitu di videonya dikirim saya berarti pasti nanti jempol nanti. Kita coba bersama-sama. Bu Teno siap? Ya, Bu Teno. Bu Teno siapkah? Warnanya Yuda ya. Ya. Untuk ini tidak begitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Begitu juga Yuda ketika Yuda melakukan kesalahan. Bu Teno juga pernah melakukan kesalahan. Bisa Bu Teno? Semangat. Cemumut. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang murid lakukan pasti mempunyai tujuan dan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan memenuhi kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi murid, maka kita akan menemukan cara-cara efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi
Dengan kita mendudukkan anak tersebut, mengajak ngomong dari hati ke hati, nadanya diturunkan, kita tahu kenapa anak itu melakukan kesalahan dan dia lebih jujur kalau kita mau turun ke satu tangga begitu emosi kita. Beda ketika kita sudah marah-marah itu anak semakin memberontak dan takut. Tapi kalau kita sudah turun, anak-anak itu akan lebih terbuka kepada kita. Contohnya ini, ketika murid membolos sekolah hanya karena ingin melihat tontonan, berarti anak butuh yang namanya kebutuhan kesenangan dan kebebasan. Oleh karena guru harus mampu memvalidasi tindakan yang salah dengan beberapa contoh pertanyaan seperti ini. Jadi mungkin anak ini contohnya di sini dia tolut karena ingin melihat tontonan di luar. Kita tahu dulu penyebabnya. Apa mungkin dia tidak pernah diajak jalan-jalan keluarganya, dia tidak pernah diajak nonton, dia dicuekin, orang tuanya sibuk. Nah kalau sudah tahu ya nanti tugas gurunya ngajak jalan-jalan. Oh ya, Februari itu salah satu bagian kita menyenangkan anak-anak ya, biar mereka menjadi siswa yang seperti kita inginkan dan kita menjadi guru yang seperti siswa inginkan. Pertanyaannya ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ini namanya kalau bahasa Jawa apa Bu? Kalau bahasa Jawa, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ngeluh kalau bahasa Jawa, ya kan? Ya ngeluh. Jadi guru itu menurunkan tensinya, emosinya diturunkan dengan ini bertanya seperti ini. Benar kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini? Kenapa hanya colot? Kenapa nggak langsung putus sekolah saja? Begitu. Kamu pasti punya alasan melakukan ini. Jadi restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik, tapi restitusi guru harus memahami alasannya. Jadi bukan berarti kita membenarkan apa yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan anak itu benar, itu tidak. Tapi guru harus memahami dulu alasannya kenapa melakukan hal tersebut. Kalau kita tahu anak yang sudah berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalahnya. Perlu diingat kalau anak itu membuat anak itu selalu membuat kesalahan dan kita labeli dengan anak yang selalu membuat kesalahan dan membuat onar, maka di dalam otaknya itu akan tertempel. Oh ya, kamu kan di sini itu kalau bikin onar, kenapa saya nggak bikin onar aja sekalian? Sudah nempel seperti itu. Nah tugas guru itu mengajak kepada anak itu biar bagaimana stempel itu dihargai. Oke, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah terpercaya, langkah satu tadi sudah, kemudian dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, yang kedua kenapa kamu melakukan ini, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang beriman. Jadi yang diharapkan itu semua yang ada di kelas ini, kalau penjenengan itu ngajar siswa pinter, kemudian dasarnya anaknya nurut, keluar dari sini pinter dan nurut, itu sudah biasa. Apalagi sekolah-sekolah yang mencari siswanya itu dengan sistem seleksi, kemudian ketika ujian akhir nilainya bagus-bagus, itu wajar karena anaknya memang sudah anak pinter-pinter, dan biasanya yang anak secara akademik itu dikendalikan lebih mudah, diajak ngomong itu lebih enak gitu. Segi negatifnya, guru yang di sekolah tersebut tidak banyak bekerja. Sudahlah, guru masuk ke kelas nggak usah diterangkan, hanya dikasih tahu babnya anak-anak, sekarang bab 3 silakan belajar sendiri. Jangan anak-anak kalau sekolah seperti itu, karena mereka itu tidak hanya sekolah saja, sepulang sekolah dia ikut les gitu, pulang sekolah ikut les. Jadi ketika ada pelajaran di sekolah, ada satu sekolah itu sekolah yang siswanya itu masuk dengan seleksi. Siswanya akhirnya kan kalau siswa
hampir semua setelah pelajaran rata-rata ikut les semua. Kenapa? Kalau tidak ikut les kalah dengan temannya. Rata-rata ikut les. Ketika pelajaran sesuatu, gurunya ini kan pintar dengan siswanya. Ketika menjelaskan, siswanya menjelaskan ganti. Bu, tidak seperti itu. Karena sebelum siswa ini ke kelas, dia sudah mendapatkan dari les-lesannya. Dia sudah mendapatkan. Nah, gurunya kan akhirnya mati langkah. Nah, jadi penjenengan kita semua, kita bersyukur sistem kita itu ada yang sistem seleksi, ada sistem yang memang diterima dengan lingkungan sekitar apa adanya. Kita mempunyai anak yang berkebutuhan khusus, kebutuhan mahasiswa inklusi, itu kita bersyukur karena kita sebagai guru itu bermanfaat di tengah-tengah mereka. Anak yang awalnya tidak bisa membaca kemudian bisa membaca, itu luar biasa. Berarti kita bermanfaat. Kalau anak itu masuk SMP 1 Sukomoro tidak bisa membaca, keluar SMP 1 Sukomoro tidak bisa membaca, gurunya bermanfaat apa tidak ini? Tidak. Gurunya kemana saja ini 3 tahun begitu. Ketika dia masuk SMP, guru SMP kan bertanya, loh, ini guru SD-nya selama 6 tahun kemana kan begitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dengan kegiatan-kegiatan tadi kita mempunyai siswa yang perlu dibenahi, kita itu perlu bersyukur. Kalau semua siswa kita itu pintar, kalau semua siswa itu gampang dikendalikan, semua siswa kita itu nurut, tidak ada yang seperti yang kita sebutkan berdua tadi, ya kita kurang bermanfaat bagi anak-anak. Karena sebenarnya yang dibutuhkan anak-anak itu apa dari gurunya itu? Keteladanan. Kalau materi pelajaran itu bisa didapatkan di luar. Jadi pelajaran yang nanti berguna di perguruan di SMA-nya, berguna di SMA-nya, anak-anak akan mati-matian ikut lesnya itu. Meskipun 1 bulan 200, 300, 500 akan diikuti. Nah, guru yang berada di sekolah tersebut enak, kalau bisa menerangkan sudah anaknya jalan. Tapi kalau kita di sini, penjenengan di sini pernah menerangkan nggak kepada anak-anak? Pernah menjelaskan. Dan itu yang harus kita syukuri. Karena jangan sampai begini. Ada teman saya sebutnya begini. Aku itu jadi guru semua saja nih. Sehingga aku gak sudah jadi guru siji. Mulang, aku gak seneng. Nah, itu sebenarnya tidak bagus ya. Jadi kalau kita bermanfaat bagi anak-anak, kalau kita memberikan pembelajaran sampai kita tahu, sampai kita capai, alhamdulillah, insya Allah lelah kita ini akan menjadi hilang. Jadi kita memberikan ilmu kepada anak dan kita dicatatkan, insya Allah dicatatkan aman karena kita telah memberikan. Selanjutnya, pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas. Apa yang kita percaya dengan keyakinan kelas? Apa bayangan kita tentang kelas ideal? Kamu mau jadi seperti apa? Itu yang berbeda. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak-anak ini kalau bertanya ingin menjadi anak yang sukses enggak? Enggak jelas. Ingin sukses, rata-rata. Tapi ketika anak itu pada kenyataannya pengen jadi anak sukses, tapi mereka ditanya kamu pengen jadi apa? Saya pengen jadi dokter. Ada nggak anak yang pengen jadi dokter tapi dia tidak mengerjakan tugas? Dia masih jauh. Ada nggak? Ada. Karena memang anak ini perlu bimbingan. Nah, di sini fungsi kita. Kasihan anak-anak yang ingin menjadi dokter, tapi anak ini nggak tahu caranya karena dia masih tergoda dengan anaknya untuk colok, maka dia colok karena tidak ada guru yang meluruskan jalannya. Di sini kita dituntut agar anak ini bisa menjadi dokter, dia tidak bisa colok. Ini saya tampilkan sebentar saja segitiga restitusi yang pernah saya terapkan. Ini putranya polisi ya? Oke. Tidak bisa kan ya? Kamu kan?
Apa itu? Membuat dia dulu. Kenapa kamu berbohong? Karena saya tidak punya Apa tidak punya? Harusnya kan kamu mengerjakan tugas. Kenapa tidak mengerjakan? Oke, rezeki ini saya ambil. Itu karena nyata. Jadi ketika pelajaran saya, rezeki ini sebenarnya tidak mengerjakan tugasnya, tapi dia ketika nilainya saya panggil, dia menyebutkan nilainya. Menyebutkan 55, begitu adanya dengan videonya. Tapi feeling saya merasa sepertinya kok anak cucu dan tidak kan kelihatan. Ketika saya tanya benar, kamu benar nilainya 55? Iya, Bu, bawa sini. Setelah bukunya dibawa ke depan, ternyata Rizky ini tidak mengerjakan tugas. Jadi dia tidak mengerjakan tugas, tetapi dia menyebutkan nilainya. Nah ini saya tanya, kenapa kamu sampai berbohong? Alasannya karena saya takut guru saya tidak mempunyai nilai PAI, begitu. Jadi kasusnya seperti itu. Sampai akhir saya tanya juga ini PR. Saya tanya kenapa kok tidak dikerjakan? Ternyata dia hobinya mancing. Dia hobinya mancing terus bongkar pasang sepeda motor. Jadi dia keinginan lah begitu. Akhirnya di akhir-akhir saya beri penjelasan, Rizky, kamu boleh mancing, kamu boleh bongkar pasang sepeda motor, tapi kamu tidak boleh melalaikan tugasmu sebagai siswa. Kalau ada tugas dari guru harus tetap bekerja. Begitu. Kemudian ini testimoninya. Nah, ketika saya tanya, saya panggil begitu, saya tanya. Saya tadi gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Lamanda. Saya suka dekat dengan saya tidak terjadi karena saya bahasa lebih awal dan tidak bertakut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini anaknya saya tanya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya. Ketika kamu lebih nyaman mana? Ketika Bu Evi di kelas langsung marah-marah. Kamu ini gimana? Kamu tak ngerjakan teman sama dipanggil sendiri seperti ini. Dia merasa begitu. Saya lebih senang dipanggil seperti ini. Kenapa? Saya tidak malu dengan teman-teman. Saya juga tahu saya salah. Terus apa yang akan kamu lakukan dengan itu? Saya berjanji saya tidak akan mengulangi itu lagi, karena yang saya lakukan itu adalah suatu kesalahan gitu. Jadi ada beberapa anak memang yang saya panggil di perpus itu Budia ya. Ada beberapa anak itu memang kasus secara nyata saya panggil. Sebelumnya juga sudah saya di kelas sudah saya tangani, kemudian saya panggil lagi. Setelah itu saya tanya bagaimana dan ini hasil dari sebuah diskusi. Jadi dimohon nanti kita semua belajar. Bukan berarti kalau saya di depan di sini terus saya ini bisa tidak. Kebetulan saat itu saya bisa menemukan siswa dan siswanya sebenarnya ini juga yang bikin ulang di kelas 8 kan termasuk ini ya Rizky. Nah termasuk Rizky ini anak yang bikin ulang. Tapi ternyata ketika setelah anak itu didekati akan dijalankan begitu anaknya. Saya melihat dia berkaca-kaca memang. Dia berkaca-kaca dia memang merasa sangat bersalah begitu. Ternyata anak itu kalau kita ajak ngomong pelan-pelan, kita berbaik-baik dari hati ke hati, anak itu bisa. Dan saya juga tidak menjustis, baby ini sok suci, aku tahu baby mana-mana. Iya, saya juga pernah marah-marah. Tapi kita perlu belajar. Saya tekankan kembali, kita belajar kembali. Semoga dengan pertemuan kita di siang ini bisa bermanfaat, tidak hanya sekedar teori saja, namun kita juga saling mengingatkan. Nanti kalau ternyata ada teman kita yang masih teriak-teriak, kita dudukkan, ayo kemarin kita dapat apa, ayo kita praktekkan kembali. Semoga seperti itu. Ada pertanyaan satu saja, Semoga yang mau mengajukan pertanyaan, ya silakan Bu Demo. Pertanyaannya, apakah budaya positif itu hanya bisa diterapkan di sekolah? Terima kasih Ibu Diano atas pertanyaannya. Jadi budaya positif itu sebenarnya tidak hanya bisa diterapkan di sekolah, tapi bisa diterapkan di rumah. Ini kenapa saya mengambilnya tentang budaya positif di sekolah? Karena memang yang saya hadapi penjenengan semua. Tapi penjenengan nanti selain di sekolah ini, di kelas, penjenengan bisa menerapkan budaya positif ini ke
kembali ke rumah. Jadi yang mungkin kita ini bertemu dengan anak yang setiap hari ketemu, ada aja anak yang bikin kita pusing begitu ya. Suatu saat kita merasakan kita orang tuanya kita punya anak ini harus turun begitu. Coba nanti kita praktekkan di rumah. Kalau anak itu memecahkan gelas, biar begitu. Pecah lagi, kamu sudah berapa kali pecahkan gelas? Coba kita ulang, pecah lagi. Oh iya, nggak apa-apa. Bukan uang ya, bisa kita beli gelas 1 lusin, biar kalau pecah nanti sudah ada yang lainnya. Mungkin bisa seperti itu ya Bu Deno penerapannya. Oke. Terima kasih Bu Ibu semua. Waktunya sudah cukup saya kira. Kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang kita diskusi di luar forum ini. Terima kasih segala apa yang sudah penjenengan berikan kepada kami pada siang hari ini, semoga bermanfaat dan dicatat sebagai amal ibadah penjenengan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas segala yang hilaf saya mohon maaf. Ini sesuatu mustaqim tiada jadi yang tak tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Evi atas materi yang diberikan, sungguh bermanfaat dan menarik ya bagi kita sebagai pengajar di SMP Negeri 1 Sukomoro. Semoga nanti bisa kita terapkan perlahan, tidak langsung sak gerdekan, tidak mungkin ya, karena perlu proses dan mengatur emosi. Kita sebagai pengajar harus mengendalikan diri terlebih dahulu, kemudian baru menerapkannya kepada siswa kita. Semoga bermanfaat pertemuan kita di pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian serta kerjasama ibu-ibu guru semuanya. Saya selaku moderator, mohon maaf bila ada salah kata dan salah sikap. Mari kita tutup acara kita dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.